Salam sejahtera untuk Anda semua yang mendengarkan video ini. Video ini saya tujukan kepada teman-teman dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang sedang duduk di bangku perkuliahan di perguruan tinggi keagamaan ataupun di perguruan tinggi yang lainnya. Ini merupakan video berseri tentang diskusi metodologi penelitian teologi. Berbicara tentang metodologi penelitian, hal ini tidak asing lagi di perguruan tinggi karena ini menjadi sebuah keharusan untuk memperoleh gelar sarjana. Begitu juga di tingkat pasca sarjana. Kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi Anda semua. Berbicara tentang metodologi penelitian, ada banyak buku-buku tentang metodologi penelitian yang telah ditulis oleh para pakar. Ya, dan itu semuanya bersifat secara umum. Ketika kita berbicara tentang metodologi penelitian teologi, ternyata sangat sedikit buku yang dituliskan tentang itu, apalagi dalam bahasa Indonesia. Kalau berbicara tentang metodologi penelitian pada umumnya, ada banyak puluhan bahkan ratusan buku yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Topik yang kita bicarakan hari ini, diskusi tentang metodologi penelitian teologi, adalah tentang teologi sebagai sains. Pandangan halayak umum, teologi diklasifikasikan sebagai bidang kajian ilmu, humaniora, sosial, dan agama. Jenis pengetahuan dalam khazanah kehidupan manusia dapat dibedakan mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hal tersebut memungkinkan kita mengenali berbagai pengetahuan yang ada, seperti ilmu seni, agama, serta memposisikan mereka pada sifatnya masing-masing yang saling memperkaya kehidupan manusia. Tanpa mengenal ciri-ciri tiap-tiap pengetahuan dengan benar, maka bukan saja kita salah menggunakannya secara maksimal atau optimal, namun kadang kita juga salah dalam melakukan penyelidikan. Hal tersebut memungkinkan kita mengenali berbagai pengetahuan yang ada, seperti ilmu pengetahuan, seni, dan agama, serta memposisikan ilmu-ilmu tersebut pada sifatnya masing-masing yang saling memperkaya kehidupan manusia. Tanpa mengenal ciri-ciri tiap pengetahuan dengan benar, maka bukan saja kita salah dalam menggunakannya secara optimal, namun kadang kita juga salah menggunakannya karena kita pakai untuk mengacaukan dan mengkonfrontasi ilmu lainnya. Sebagai sebuah ilmu dalam penelitian teologi, perlu diperhatikan komponen-komponen pembangunnya dan membuat dengan jelas proposisi sebagai pembangun teori ilmu. Peneliti dapat memilih teori berdasarkan tingkat pengakuan teori sebelumnya sebagai aksioma awal terhadap disiplin ilmu yang sedang digarap. Dalam hal tersebut, penelitian teologi dapat memakai konsep berpikir induktif atau deduktif sebagai dasar penelitian. Jadi, sebelum melakukan penelitian, perlu memperhatikan kerangka dasar sebuah penelitian dan rumpun ilmu pengetahuan, dalam hal ini teologi misalnya. Penelitian teologi perlu didefinisikan dengan jelas rumpun keilmuannya dan sifat dasar pengetahuan yang ada di dalamnya. Karena itu, kita berdiskusi tentang mengapa teologi disebut sebagai sains. Dari video sebelumnya, yang membahas penelitian teologi sebagai keharusan dan kenikmatan, maka kita dapat mengetahui bahwa teologi bukan lagi hanya sebagai sebuah keharusan, melainkan sebagai suatu kesukaan. Bukan karena aspek kegunaannya, melainkan karena hakikatnya yang nikmat atau epistemologi dan yang agung atau ontologi. Karena itu, kebenaran teologi tidak lagi dianggap sebagai suatu tuntutan, melainkan menjadi sebuah kerinduan karena nikmatnya dan bahkan karena agungnya. Nikmat dan agungnya kebenaran teologi tidak dapat dipisahkan dengan nikmat dan agungnya penelitian kebenaran teologis. Bukan hanya makanannya yang nikmat, melainkan proses pengolahannya pun nikmat, sehingga para teolog sangat menikmati ketika melakukan sebuah penelitian teologi. Jadi saudara-saudara, teologi adalah hasil sebuah penelitian. Karena teologi pada satu sisi adalah sains atau ilmu pengetahuan, dan sisi lain teologi adalah a science, melampaui ilmu pengetahuan.
Nah, sebelum kita jauh lebih membahas tentang teologi sebagai sains dan a science, maka kita perlu membahas tentang pengertian teologi dan cirinya sebagai sains. Pengertian teologi sebagai sains, karena teologi sering didefinisikan pada umumnya oleh orang Kristen, bahkan semua teolog, bahwa teologi adalah studi tentang Allah. Maka, teologi dianggap bukan sains, karena Allah tentu bukanlah objek studi. Ia tidak dapat dipelajari atau diteliti, karena Allah tidak terlihat, tidak teraba, dan tidak terukur. Inilah sebabnya para ilmuwan modern atau ateis menolak adanya Tuhan. Karena Tuhan, Allah tidak terlihat, tidak dapat diraba, dan tidak dapat diukur, sehingga tidak dapat menjadi objek penelitian. Padahal saudara, objek penelitian teologi sebenarnya bukanlah Allah, melainkan firman-Nya, Alkitab, dan karya ciptaannya. Ada banyak definisi atau pengertian para teolog mengenai teologi. Secara etimologi, teologi berasal dari dua kata Yunani, theos dan logos. Theos artinya Allah, logos artinya perkataan, pikiran, alasan, atau hikmat. Sehingga secara harfiah, kita dapat memahami bahwa teologi itu adalah perkataan dari Allah, pikiran dari Allah, atau alasan mengenai Allah dan hikmat yang berasal dari Allah. Jadi objek studi teologi sebenarnya bukanlah Allah dalam pengertian keberadaannya yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, melainkan perkataan Allah yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Inilah juga yang dikemukakan oleh Richard A. Muller, bahwa teologi berasal dari kata theos logos dalam pemakaian Yunani, bukan firman Allah, sermonem Deo, yang adalah theologo, tetapi firman mengenai Allah, sermonem de Deo, yang artinya periteologon. Jadi objek studi adalah wahyu Allah, yakni Alkitab, bukan dengan pendekatan hermeneutika filosofis seperti kecenderungan teolog kontemporer, melainkan dengan pendekatan hermeneutika biblikal. Hal ini akan memfasilitasi setiap teolog untuk mengadakan penelitian biblikal dengan langkah-langkah eksegetis yang menghasilkan teologi biblika, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu, dari proses penelitian atau doing theology sampai kepada hasil penelitian dan berlanjut pada pengaruhnya, teologia dapat kita definisikan sebagai suatu aktivitas sadar orang percaya dalam mempelajari Alkitab dengan maksud untuk mengalami kebaikan Allah yang memungkinkannya dapat mengenal pribadi dan karyanya dalam hubungannya dengan semua ciptaannya, terkhusus manusia. Dari pengertian di atas, maka karakteristik teologi adalah korespondensi, konsistensi, koherensi, dan komprehensif. Korespondensi yang dimaksud adalah antara teolog, firman, dan kehidupan. Konsistensi teologi yang dimaksud adalah dari Allah, oleh Allah, untuk kemuliaan Allah. Koherensi teologi adalah mengenal, bersekutu, berubah, dan bertanggung jawab. Komprehensifnya ialah mempelajari Alkitab, mengenal Allah, mengetahui ciptaannya, dan melakukan misi Allah. Ketika kita berbicara tentang penelitian teologi, maka kita harus mengakui dan menerima fakta bahwa teologi adalah sains atau ilmu pengetahuan. Teologi dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah karena memang memiliki ciri-ciri yang pada umumnya ada pada ilmu pengetahuan ilmiah yang sering dibicarakan. Teologi adalah kebenaran universal, sehingga berlaku untuk semua gereja di seluruh dunia. Hal ini yang membedakannya dengan dogmatika. Ciri teologi yang lain adalah bersifat otonomi, yaitu menghasilkan norma-norma ilmiah itu tersendiri. Seperti norma ilmiah studi teologi biblika, berbeda dengan norma studi teologi sistematika, dengan teologi filosofika, historika, dan praktika. Berbeda juga dengan norma ilmiah studi ilmu pengetahuan lainnya. Berbeda bukanlah berarti bertentangan. Teologi adalah studi yang bersifat terbuka untuk selalu diuji atau diverifikasi melalui pemunculan teologi yang terkini.
terlebih lagi melalui Alkitab, atau istilah yang lebih dikenal dengan back to the Bible, untuk sampai pada proses dan hasil yang memiliki validitas dan reliabilitas. Ciri teologi yang lain adalah bersifat objektif, karena teologi adalah ilmu pengetahuan yang bebas dari prasangka atau subjektivitas. Teologi biblika meneliti teks Alkitab secara objek untuk mengetahui maksud yang sesungguhnya atau maksud asli dari si penulis. Sementara teologi sistematika meneliti dokumen-dokumen yang memuat rumusan doktrinal yang menjadi pegangan bagi pengajaran dan kehidupan gereja. Teologi praktika, atau yang bisa kita sebut juga dengan teologi pastoral, meneliti perilaku komunitas jemaat, orang percaya, secara objektif untuk mengetahui sejauh mana kebenaran yang diberitakan berbuah atau berdampak dalam kehidupan sehari-hari di dalam segala bidang. Karena kehidupan yang benar keluar dari pemikiran yang benar. Teologia pastilah dihasilkan melalui sebuah metode dengan teknik dan prosedur yang dilakukan untuk menghasilkan temuan dengan menggunakan pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif. Sebagaimana teologi biblika, teologi sistematika, teologi filosofika, teologi historika biasanya menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan paradigma naturalismenya. Demikian juga saudara bahwa teologi adalah bersifat empiris, di mana teologi berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang bersifat langsung atau tidak langsung, seperti yang dikerjakan oleh para teolog praktika. Mereka adalah para konselor Kristen, misiolog, pendidik Kristen, dan bahkan pendeta jemaat. Mereka mengamati perilaku konseli dengan bantuan psikologi dan membaca gejala-gejala batin konseli untuk mengetahui keadaan dan masalah sesungguhnya dari konseli sehingga dapat memberikan solusi teologis yang bersumber dari kajian teologi biblika dan sistematika. Tentu saja tidak ada solusi dari psikologi. Psikologi berguna untuk mengetahui kondisi konseli, sedangkan satu-satunya solusi, apalagi dengan kasus-kasus kejahatan dan dosa, hanya dapat diberikan oleh teologi. Karena itu saudara, untuk mengetahui kepastian secara konkret mengenai kebenaran yang dikemukakan di atas, teologi adalah ilmu. Karena hakikat teologi sama dengan ciri-ciri ilmiah, maka teologi yang ada di banyak perpustakaan sekolah-sekolah tinggi teologi ataupun toko buku atau literatur Kristen yang lainnya ditulis dengan settingan ilmiah. Apabila teologi bukan ilmu seperti yang dipahami oleh beberapa orang, maka teologi sudah lama hilang dan tidak berbeda sebagaimana dongeng atau cerita rakyat yang dahulu pernah populer namun kemudian redup dan hilang. Jadi kita harus menerima fakta bahwa teologi adalah sains. Teologi adalah ilmu pengetahuan karena ia bukan hanya dapat dipelajari, melainkan dapat diuji dan bertahan sepanjang masa. Bahkan sudah dan sedang dan akan terus-menerus mempengaruhi dunia sampai pada akhir zaman. Selanjutnya saudaraku, teologi dapat kita pahami sebagai pengetahuan yang sistematis, yang bisa kita resapi, kita alami melalui aktivitas kognitif dengan menggunakan metode ilmiah. Teologi adalah pengetahuan yang sistematis karena ini merupakan hasil dari sebuah aktivitas kognitif dengan menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan masalah yang melatar belakangi aktivitas tersebut diadakan. Dari pengertian ini, ditemukan 3 aspek teologi sebagai ilmu, yakni proses, prosedur, dan produksi. Teologi adalah sebuah proses ilmiah berupa aktivitas kognitif intelektual yang utuh. Dan kedua, teologi adalah prosedur dengan menggunakan metode penelitian ilmiah. Dan ketiga, teologi adalah produk atau hasil berupa pengetahuan yang komprehensif dan sistematis. Ketiganya saling terkait dan menjadi pengetahuan ilmiah dari penelitian ilmiah melalui metode ilmiah. Demikianlah saudara, penjelasan saya yang singkat ini bahwa teologi adalah sains.
atau teologi adalah ilmu pengetahuan, karena memang di dalamnya terdapat ciri-ciri yang sama dengan ilmu pengetahuan lainnya. Demikian penjelasan saya, saudara. Kiranya Anda semua yang mendengar diberkati. Dan jikalau Anda berkenan, silahkan menekan tanda lonceng, tanda subscribe, tanda like, dan memberikan komentar di kolom komentar, serta membagikannya kepada teman dan keluarga yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera.